Pria bernama lengkap Nadine Anwar Makarim ini merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gatri. Ayahnya dikenal sebagai seorang aktivis dan pengacara terkemuka keturunan Minang Arab, sementara ibunya merupakan penulis lepas yang bekerja di bidang non-profit. Putri dari Hamid Al-Gatri adalah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Kemudian riwayat pendidikan Bapak Nadiem Makarim sejak sekolah dasar sampai SMA dilakukan dengan berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Dia juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. 3 tahun berselang setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, Nadine mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Untuk riwayat pekerjaan dan organisasi, Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan konsultan McKinsey & Company di tahun 2006 setelah lulus dari Brown University. Selanjutnya, dia berhenti dari pekerjaan karena melanjutkan studinya di Harvard University. Nadiem bekerja sebagai co-founder Zalora Indonesia sekaligus managing editor di sana. Setelah merampungkan masternya di Harvard University, jiwa entrepreneurnya yang kuat membuatnya memutuskan berpindah ke perusahaan lain untuk mendapatkan pengalaman dan tantangan baru. Setelah resign dari Zalora, Nadiem bergabung dengan perusahaan startup Kartuku. Perusahaan ini menyediakan layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Kelak Nadiem Makarim mengakuisisi perusahaan Kartuku yang memperkuat lini GoPay dari Gojek. Di Kartuku, Nadiem menjabat sebagai Chief Innovation Officer. Nadiem Makarim kemudian memutuskan resign atau mengundurkan diri dari tempat dia bekerja karena memiliki rencana usahanya sendiri. Pada tahun 2010, Nadiem yang usianya relatif muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi mendirikan Gojek. Awal mula gagasan itu datang saat dia masih bekerja di McKinsey & Company. Nadiem lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Kini Gojek telah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Menjadi salah satu pengusaha tersukses di Indonesia rupanya tidak begitu saja membuat Nadiem puas. Pada bulan Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri sebagai CEO Gojek, perusahaan yang sudah bertahun-tahun dia bangun. Meski sudah mundur, Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81%. Selanjutnya, Nadiem Makarim ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Saat ini dia menjadi menteri termuda di dalam kabinet itu. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila pada tokoh Nadiem Makarim. Nadiem kecil dibesarkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga mendapatkan pendidikan dari luar negeri. Namun hal ini tidak membuatnya melupa tanah air yang ia cintai. Setelah lulus dari luar negeri, Nadiem membawa bekal ilmu yang dimilikinya untuk membawa perubahan terutama terhadap sistem transportasi di Indonesia. Melalui Gojek, Nadiem memajukan transportasi umum di Indonesia, bahkan mampu memikat investor asing untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Nilai cinta tanah air yang dimiliki Nadiem perlu dicontoh oleh para generasi muda Indonesia, bahwa meskipun lahir dan dibesarkan di luar negeri, tetapi ilmu yang dimiliki dibawa kembali untuk kemajuan negara tercinta Indonesia. Pengalaman sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya dapat dicerminkan dari sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh Nadiem saat mendapatkan inspirasi untuk membangun layanan Gojek. Pada saat itu, Nadiem lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Sementara ia menemukan fakta bahwa dia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Di sisi lain, Nadiem juga melihat fakta bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya untuk menunggu pelanggan dan sulit untuk mencari pelanggan. Nadiem di sini melihat supply and demand yang menurutnya tidak sesuai dari dua fakta itu, sehingga mendirikan Gojek yang bisa menjadi problem solving untuk masalah itu. Pengalaman sila persatuan Indonesia ditunjukkan dari upaya Nadiem untuk bersatu
Tidak hanya dengan para pelajar, tetapi juga guru-guru dan semua pihak yang terkait dengan pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dengan berbagai kebijakan yang diterapkannya. Nadiem berprinsip bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya menjadi tugas guru mata pelajaran dan PPKN, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Selain itu, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem juga memperhatikan kesetaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nadiem memberikan motivasi kepada mereka agar menjadi pelajar yang percaya diri serta senantiasa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nadiem berusaha mewujudkan Merdeka Belajar bagi seluruh pelajar Indonesia dengan tujuan menghadirkan pendidikan yang berkualitas seluruh rakyat Indonesia sehingga melahirkan SDM Indonesia yang unggul yang disebut pelajar Pancasila. Yang ini pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.